Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddhaya. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pemikiran baik datang dari segala penjuru. Baik, perkenalkan, nama saya Mandiara Reskaranata, NIM 1911011019, jurusan Pendidikan Agama Hindu, semester 3, kelas A dan Pasar, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Baik, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah materi yaitu tentang Ayurveda sebagai ilmu kedokteran Hindu. Sebelumnya, kita sudah mengenal Weda sebagai kitab suci agama Hindu. Maharesi Manu membagi jenis Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti merupakan kelompok Weda yang ditulis oleh para Maharesi melalui pendengaran langsung atau wahyu Tuhan Ida Sang Widiwasa. Weda Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan dengan ingatan Maharesi. Weda Sruti dibagi menjadi tiga, yaitu mantra, brahmana, dan upanishad. Mantra dikelompokkan menjadi 4 bagian yang disebut dengan Catur Weda Samhita, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Sedangkan Weda Smrti dibagi menjadi Vedanga dan Upaveda. Vedanga dibagi menjadi 6 bagian yang disebut dengan Satvedanga. Satvedanga terdiri dari Siksa, Vyakarana, Nirukta, Jyotisa, Canda, dan Kalpa. Sedangkan Upaveda terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, dan Tantra. Nah, baik, pada kali ini saya akan fokus membahas tentang Ayurveda. Adapun materi-materi yang akan kita bahas yaitu definisi Ayurveda, tujuan Ayurveda, konsep dasar Ayurveda, pokok-pokok ajaran Ayurveda, konsep sehat menurut Ayurveda, dan sistem pengobatan menurut Ayurveda. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi Ayurveda. Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai 2 urat kata yaitu Ayur dan Veda. Ayur yang berarti kehidupan dan Veda yang berarti pengetahuan. Jadi, Ayurveda adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Ayurveda adalah ilmu yang mencakup seluruh hidup, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ayurveda didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, diagnosis, dan pengobatan. Ayurveda merupakan suatu sistem pengobatan dalam pengertian bahwa sistematisasi dan penerapan pengetahuan khusus mengenai kesehatan dan penyakit, yakni menyangkut keadaan keseimbangan dan ketidakseimbangan dalam tubuh manusia, dan bagaimana ketidakseimbangan tersebut dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam keadaan seimbang. Dalam kitab Ayurveda, ada 2 Maharesi yang sangat dihormati, yaitu Maharesi Charaka dan Maharesi Susruta. Kedua Maharesi ini menganut aliran yang berbeda dalam pelaksanaan pengobatan Ayurveda. Maharesi Charaka lebih menekankan kepada pengobatan dengan obat-obatan tanpa melakukan tindakan operasi. Namun, Maharesi Susruta melakukan pengobatan lebih menekankan kepada tindakan untuk penyakit-penyakit yang memang memerlukan tindakan. Setelah definisi Ayurveda, adapun tujuan Ayurveda. Tujuan umum dari isi kitab Ayurveda adalah
sejalan dengan tujuan hidup, yakni yang pertama, memelihara kesehatan diri orang sehat dan menolong mereka mencapai 4 prinsip tujuan hidupnya, yaitu Dharma, yang berarti kebenaran mendatangkan kesehatan dengan melakukan hal yang benar akan kesehatan pribadi maupun masyarakat. Artha, yang berarti kekayaan. Kanta, yang berarti menikmati keinginan keduniawian. Moksha, yang berarti mencapai pelepasan melalui kebebasan dan kesadaran suci. Yang kedua, membebaskan penyakit yang menyebabkan pasien menderita. Adapun tujuan mempraktikkan Ayurveda dengan mencapai sehat secara holistik, sehat lahir batin atau psikologis, dan sehat spiritual dengan jalan meningkatkan kualitas hidup kita. Sehat dicapai dengan mencapai keseimbangan dan mengobati bila terjadi tidak keseimbangan. Selanjutnya, konsep dasar Ayurveda. Tridosa. Pada umumnya, dalam pengobatan Ayurveda, penyebab penyakit karena tidak seimbangnya unsur-unsur yang ada di dalam tubuh yang dikenal dengan unsur tridosa. Tridosa berasal dari bahasa Sanskerta yang urat katanya tri dan dosa. Tri artinya 3 dan dosa yang asal katanya dus yang berarti melemahkan atau merusak yang lainnya, atau bisa juga diterjemahkan merusak keseimbangan dan keharmonisan badan. Tubuh menjadi lemah akibat berubahnya atau rusaknya keseimbangan hingga raga yang semula sehat menjadi sakit. Tridosa terdiri dari Vata atau angin, Pitta atau panas, dan Kapha atau air. Vata adalah kekuatan konseptual yang terdiri dari elemen ether ataupun udara, dibentuk dari yang bersifat mirip udara, gas ataupun angin. Kita bisa rasakan di dalam tubuh bila keadaan Vata dalam tubuh tidak seimbang dengan ciri-ciri yaitu tubuh terasa kemasukan angin, tidak dapat mempertahankan posisi tubuh dengan benar, terasa haus, terasa menggigil, beberapa bagian tubuh gemetar, badan sakit ataupun meriang di seluruh tubuh. Penyebab penyakit pada Vata ini dikarenakan makanan ataupun minuman yang terlalu asam, aktivitas yang berlebihan, luka parah, berhujan-hujanan, sering menahan keluarnya ekskreta, atau bisa juga terlalu lama duduk. Obat ataupun penanganan dari Vata ini yaitu dari tanaman obat yang memiliki rasa hambar dan pada umumnya memiliki aneka warna bunga. Selanjutnya ada Pitta. Pitta adalah sebuah kekuatan yang diciptakan oleh interaksi dinamis antara air dan api. Pitta berfungsi sebagai pembakar atau pencerna yang bertugas mengontrol dan bertanggung jawab terhadap semua metabolisme fisika kimia di dalam tubuh. Penyakit panas atau Pitta akan muncul bila teja atau agni atau api dalam tubuh mendemonisasi. Penanganan atau obatnya bisa berupa ramuan yang memiliki sifat kalpa atau mendinginkan, yaitu tanaman obat yang memiliki rasa pahit. Selanjutnya ada kalpa. Kalpa adalah mewakili konsep keseimbangan antara air dan bumi. Dibentuk dari zat cair seperti air ditambah mineral. Berfungsi sebagai cairan inter dan
intraseluler, di dalam dan di luar sel. Penyakit yang ditimbulkan berupa penyakit nyem atau dingin. Ini akan muncul bila apah atau air di dalam tubuh meningkat. Penanganan atau obatnya berupa bahan dari yang bersifat panas atau hangat, yaitu tanaman obat yang memiliki rasa manis dan asam. Pada umumnya, dari tanaman obat yang memiliki bunga berwarna putih, kuning, dan hijau. Selanjutnya, adapun pokok-pokok ajaran dalam Ayurveda. Kitab Ayurveda terdiri atas 8 kitab khusus sesuai dengan cabang ilmunya. Kedelapan kitab ini disebut Astanga Ayurveda. 8 ajaran pokok yang semuanya mengandung ilmu pengobatan tersendiri, berbeda-beda dengan yang lainnya, namun semuanya tidak sama persis dengan ilmu kedokteran modern. Selanjutnya yaitu bagian-bagian Astanga Ayurveda. Yang pertama, Kaya Otsa, yaitu ilmu penyakit dalam atau internis, termasuk di dalamnya tentang penyakit jantung, paru, pencernaan, ginjal, hati, empedu, pankreas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Salakya Tantra, ilmu penyakit DHD, ilmu pengobatan penyakit di kepala dan leher, seperti mata, telinga, hidung, tenggorokan, ilmu kesehatan gigi, ilmu penyakit mata, ilmu penyakit otak. Yang ketiga yaitu Salya Tantra, yaitu ilmu penyakit bedah. Yang keempat yaitu Visagara Vairoda Tantra, yaitu ilmu toksikologi, yaitu ilmu tentang keracunan tubuh manusia. Yang kelima, Buddha Widya, yaitu ilmu psikologi dan juga mengobati gangguan buta. Yang keenam yaitu Kaumara Dritya, yaitu ilmu kesehatan anak. Yang ketujuh, Rasayana, yaitu ilmu tentang awet muda yang sekarang ini banyak diminati karena di dalamnya terdapat pembahasan tentang anti-aging, yaitu menunda proses penuaan diri. Yang kedelapan yaitu ada Vajikarana, yaitu ilmu tentang pengobatan lemah syahwat pada laki-laki. Selanjutnya yaitu konsep sehat menurut Ayurveda. Menurut Ayurveda, sehat tidak hanya menyangkut bebas dari sakit ataupun penyakit, tetapi juga untuk menikmati seterusnya tanpa terputus-putus terhadap keadaan fisik, mental, dan spiritual yang bahagia dan utuh. Sebagai salah satu induk ilmu pengetahuan, ilmu ini berkembang serta bercabang, tidak hanya menyangkut kesehatan manusia saja, tapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Resi Charaka mendefinisikan Ayurveda sebagai pengetahuan yang dapat menolong seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang manfaat dan bahaya dari tipe kehidupan, jangka waktu yang hidup dan hidup yang amat alami dan wajar. Baik, untuk selanjutnya yaitu Tri Upastama. Terdiri dari kata Tri yang artinya 3 dan Upastama yang artinya pilar ataupun penguat. Sehingga Tri Upastama artinya 3 pilar penguat untuk mempertahankan kesehatan. Tri Upastama terdiri dari Ahara, Nidra, dan Brahmacharya. Yang pertama yaitu Ahara. Ahara adalah segala sesuatu yang dimakan dan diminum, masuk ke dalam saluran pencernaan, dapat menyehatkan badan. Kriteria makanan yang sehat meliputi rasa, bau,
warna yang menyehatkan. Berdasarkan sifat-sifat makanan, diantaranya adalah rasa, substansinya, efeknya terhadap kesehatan. Oleh Maharshi Charaka, makanan dikelompokkan menjadi 12 kelompok atau warga. Baik, selanjutnya adapun 12 bagian dari kelompok warga. Yang pertama, Sukadanya warga, yaitu makanan yang berupa biji-bijian. Yang kedua yaitu Samidanya warga, merupakan makanan dalam kelompok kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu Samsa warga, merupakan kelompok daging ataupun telur. Yang keempat yaitu Samka warga, merupakan makanan yang kelompoknya sayur-sayuran. Yang kelima, Pala warga, yaitu kelompok makanan berupa buah-buahan. Yang keenam yaitu Arita warga, merupakan makanan dari kelompok umbi-umbian. Yang ketujuh yaitu Madhya warga, yaitu makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Yang kedelapan yaitu Jala warga, yaitu dikelompokkan dalam air. Yang kesembilan yaitu Gorasa warga, yaitu minuman susu ataupun santan. Yang kesepuluh yaitu Iksu warga, adalah golongan pemanis ataupun tebu ataupun gula. Yang kesebelas yaitu Kritana warga, yaitu campuran makan seperti olahan atau fermentasi. Yang ke-12 yaitu Ahara Yogin, merupakan makanan tambahan ataupun penyedap rasa. Selanjutnya ada Nidra. Di dalam Ayurveda diuraikan beberapa jenis tidur yang dialami oleh seseorang. Namun, tidur yang secara alami menurut Ayurveda adalah tidur yang dialami dari proses mengantuk tatkala malam hari. Yang pertama yaitu Tambabawa. Tidur akibat sifat tamas atau malas menguasai diri seseorang. Mereka akan tidur pada setiap kesempatan dan dengan mudahnya mereka tertidur. Yang kedua yaitu Slesma Samudbawa. Akibat meningkatnya unsur kapha dalam tubuh sampai mengakibatkan adanya kebuntuan saluran dari rangsangan saraf. Yang ketiga yaitu Manah Sarir Sarama Sambawa, yang artinya ketiduran akibat kelelahan fisik dan pikiran. Yang keempat yaitu Yadyanupartini, yaitu tidur akibat adanya gangguan sakit. Yang kelima yaitu Agantuki, ketiduran yang terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Yang keenam yaitu Ratriyawa Bawa Prabawa, yaitu tidur yang diperoleh secara alamiah memasuki malam hari. Tidur ini adalah normal karena seseorang akan merasa kantuk di malam hari dengan kondisi lingkungan yang sejuk dan hening. Selanjutnya ada Brahmacharya. Brahmacharya dalam Ayurveda terdiri dari kata Brahma dan Acharya. Brahma yang artinya Tuhan atau ilmu pengetahuan, khususnya tentang ketuhanan, dan Acharya yang berarti tugas-tugas. Jadi, Brahmacharya merupakan aturan yang harus dilakoni selama menuntut ilmu pengetahuan ketuhanan. Vajrayana seseorang ahli ilmu
Seksiologi India menulis dalam bukunya Kama Sutra mengatakan bahwa orang anak sampai berumur 17 tahun wajib melaksanakan brahmacharya karena usia tersebut adalah usia di mana seorang sedang dalam menuntut ilmu. Pada usia dewasa, seorang yang menuntut ilmu ketuhanan juga sama halnya dengan usia bahyawasta, perlu pengendalian energi seksualnya untuk keberhasilannya karena menuntut ilmu pada usia dewasa dianggap kembali lahir seperti anak yang baru lahir. Jika energi seksual tidak diatur dengan baik, maka upaya untuk menjadi hidup sehat akan terganggu. Selanjutnya, adapun sistem pengobatan Ayurveda. Ayurveda mempertahankan sikap keterbukaan terhadap sistem pengobatan lain, karena Ayurveda bukanlah milik segolongan umat, tetapi milik umat manusia secara keseluruhan. Ayurveda adalah ilmu pengetahuan yang terbuka. Dalam pengertian ini, seperti setiap bentuk ilmu pengetahuan yang benar, tidak ada awal dan akhirnya, dan tidak ada karya tulis yang dapat melengkapinya sehingga menjadi sempurna penuh. Walaupun saling berkaitan dengan logis dalam realitasnya sendiri, tidak terbatas serta tidak terkait pada satu dogma tertentu, tetapi agak universal dan dinamik dalam karakternya, seperti hidup itu sendiri. Karena isinya mengandung ajaran yang tulus untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan. Selanjutnya yaitu manfaat pengobatan Ayurveda. Yang pertama, meningkatkan imunitas. Sistem kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan alami tubuh yang membantu dalam memerangi bakteri penyebab penyakit dan virus. Dalam pengobatan Ayurveda atau pengobatan rumah Ayurvedik, menggunakan banyak bumbu dan minyak yang dicampur bersama-sama untuk menciptakan tonik yang meningkatkan nafsu makan dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Yang kedua yaitu penyembuhan secara lengkap. Persiapan ramuan dikelola oleh praktisi bantuan Ayurvedik dalam menyembuhkan penyakit dari akar bersama dengan gejala. Perawatan juga melibatkan perubahan gaya hidup dan meningkatkan kegiatan fisik. Yang ketiga yaitu menghilangkan stres. Stres adalah salah satu alasan utama kesehatan yang buruk dan kronik. Terapi dan pijat yang terlibat dalam pengobatan Ayurvedik membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dengan menyeimbangkan mood dan mewujudkan harmoni antara jiwa dan tubuh. Yang keempat yaitu memurnikan tubuh. Bertujuan untuk membersihkan tubuh dari racun dan mempertahankan keseimbangan adalah tujuan dasar dari Ayurveda. Di luar kewaspadaan dari kesehatan semua kehidupan, mereka yang mempelajari Ayurveda dianjurkan untuk membiasakan dirinya mengulang setiap pagi syair berikut ini. Sarwa bhavantu Sikina sarwa santu niramaya sarwa badani pasyantu hakacit duka bhagavad, yang berarti semoga semua bahagia, semoga semua bebas dari ketidakmampuan, semoga menatap kebaikan yang lain, semoga tidak menderita kesedihan. Dengan cara ini diharapkan semua membaca dan praktisi Ayurveda akan dibimbing ke arah kebaikan dan isinya dapat dimanfaatkan bagi kesehatan dan kesehatan umat manusia. Mungkin sekian pemaparan dari materi yang saya bawakan tentang Ayurveda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dalam penyampaian
materi dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Om Santi 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 Om.